Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai permasalahan lingkungan. Permasalahan yang kami angkat adalah pertambangan batu bara sebagai sumber pusaka atau malapetaka. Sebelum melanjutkan ke bahasan yang lebih mendalam, berikut anggota dari kelompok 13, yaitu Jihan Puspitasari, Kintan Aurelita, Griselda Dwi Anggraini, Dwi Sekar Arum, Sep Francisca Weni, Dewi Anggraini. Outline 1. Pendahuluan. Saat ini, pencemaran lingkungan sudah menjadi masalah yang sering terjadi di Indonesia. Salah satu pencemaran lingkungan yang sering terjadi adalah pencemaran air, di mana pencemaran air ini dapat disebabkan oleh limbah-limbah industri pertambangan maupun limbah rumah tangga. Batu bara menjadi salah satu limbah pertambangan yang banyak menyebabkan pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air yang ada di Indonesia. Dalam pengamatan, permasalahan yang terdapat di lokasi sekitar pertambangan batu bara ini sangat berdampak terhadap lingkungan, khususnya kualitas air yang berada di sekitar pertambangan, di mana biasanya air tersebut dapat dimanfaatkan oleh warga sekitar, namun karena adanya limbah batu bara yang dapat mencemari kualitas air, membuat masyarakat sekitar menjadi ragu untuk menggunakannya dalam kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan fenomena tersebut, perlu dilakukannya studi kasus terkait dampak pertambangan batu bara terhadap kualitas air di sekitar pertambangan. Batu bara. Sejak tahun 1960-an, minyak dan gas bumi telah menggantikan batu bara sebagai bahan baku kimia sintetis. Setelah munculnya minyak, batu bara menjadi sumber energi yang kurang penting. Namun demikian, batu bara mencakup 26% dari total permintaan energi primer selain minyak. Cadangan batu bara lebih dari 2 kali lipat jumlah minyak dan gas alam. Batu bara merupakan bahan bakar hidrokarbon padat yang dibentuk oleh tumbuhan di lingkungan bebas oksigen dan terkena pengaruh suhu serta tekanan yang berlangsung sangat lama. Secara in situ, batu bara dapat terbentuk ketika pohon di hutan mati atau tumbang yang kemudian tenggelam ke dalam rawa. Sisa dari tumbuhan tersebut tidak akan busuk secara menyeluruh, melainkan pada akhirnya akan menjadi fosil tumbuhan dan membentuk sedimen organik. Teori lain pun mengatakan bahwa proses pembentukan batu bara meliputi 2 tahap, yaitu tahap biokimia atau penggambutan dan tahap geokimia yaitu pembatubaraan. Batu bara sendiri merupakan suatu batuan sedimen yang tersusun atas unsur karbon, hidrogen, nitrogen, sulfur, dan oksigen. Dalam proses pembentukannya, batu bara juga mengandung batuan yang tersusun atas mineral lain atau material anorganik. Adanya kandungan logam-logam berat pada batu bara yang dapat ikut larut bersama arus sungai, memungkinkan batu bara yang berada di perairan sungai bisa menyebabkan pencemaran pada air sungai. Logam-logam berat dari kandungan emas hitam atau batu bara ini diantaranya besi, mangan, timbal, arsenik, merkuri, selenium, karnium, dan boron. Semuanya logam berat sangat berbahaya bagi tubuh manusia, terbawa arus sungai atau terpapar pada ikan yang dikonsumsi warga sekitar atau ikut dalam pengolahan air bersih dari perusahaan daerah air minum di sekitarnya atau PDAM. 3. Lokasi. Lokasi kasus yang diambil yaitu PT Braukol yang beroperasi sebagai kontraktor penambangan batu bara. Perusahaan berpusat di Tanjung Redep, Kalimantan Timur, dan beroperasi di 3 lokasi penambangan, yaitu di Lati, Binungan, dan Sambrata. Perusahaan beroperasi sebagai anak usaha dari PT Braukol Energi Tbk, di mana yang kami fokuskan adalah air sungai Lati, dari hulu hingga hilir dan air limbah. Pertambangan batu bara umumnya terkait dengan air asam tambang atau AAT atau Acid Mine Drainage atau AMD. Air tersebut terbentuk sebagai hasil oksidasi mineral sulfida tertentu yang terkandung dalam batuan oleh oksigen di udara pada lingkungan berair.
Artikel ini didasarkan pada riset di lingkungan pertambangan PT Berau Coal yang terletak di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Metode penambangan yang dilakukan pada PT Berau Coal sampai saat ini adalah tambang terbuka atau open pit mining dengan menggunakan alat mekanik truk dan skop. Pengupasan penggalian batu baranya sendiri serta waste material tanah tertutup atau overburden menyebabkan tersingkapnya tanah atau batuan yang mengandung mineral sulfida, antara lain berupa pirit dan markasit. Mineral sulfida tersebut selanjutnya bereaksi dengan oksidan dan udara membentuk air asam tambang. Air asam tambang ini akan mengikis tanah dan batuan yang berakibat pada larutnya berbagai logam seperti besi, kadmium, mangan, dan seng. Dengan demikian, selain dicirikan oleh pH yang rendah, air asam tambang juga akan mengandung logam-logam sehingga dapat berakibat buruk pada kesehatan lingkungan maupun manusia. 4. Dampak. Aktivitas penambangan selalu membawa dua sisi, ada sisi negatif dan juga ada sisi positif. Sisi positif dari aktivitas penambangan yaitu memacu kemakmuran ekonomi negara, sedangkan sisi negatifnya adalah kerusakan lingkungan. Pada studi kasus pertambangan batu bara di PT Berau Coal, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan yaitu terbentuknya air asam tambang. Air asam tambang yang terbentuk dari aktivitas penambangan ini akan merembes dan mengakibatkan kualitas pH yang rendah, peningkatan kadar logam terlarut, dan terganggunya ekosistem makhluk hidup di sekitarnya. Selain itu, air asam tambang dapat mempengaruhi bentang alam, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran permukaan, dan perubahan pola aliran air tanah, serta komposisi air permukaan. Nilai ambang batas. Standar efluen atau baku mutu air limbah kegiatan penambangan menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2003 diberikan kepada tabel 1. Sedangkan standar efluen atau baku mutu untuk kegiatan pengolahan atau pencucian batu bara sama seperti tabel 1, hanya saja kadar maksimum nilai residu tersuspensinya adalah 200 mg per liter dan volume air limbah maksimum adalah 2 meter kubik per ton produk batu bara. 6. Penanganan limbah. Cara penanganan limbah batu bara. Yang pertama ada netralisasi. Alkalinitas yang cukup harus ditambahkan untuk menetralkan asam dan untuk meningkatkan pH air sampai tingkat tertentu di mana logam yang larut dalam air akan membentuk logam hidroksida yang tidak larut dan mengendap. pH yang dibutuhkan untuk mengendapkan sebagian besar logam dari air sekitar antara pH 6 sampai 9. Yang kedua yaitu netralisasi dan penghilangan zat besi atau mangan dengan kontrol pH secara otomatis. Sistem injeksi kapur otomatis dilakukan dengan cara memasang sensor pH di lokasi outlet saluran sebelum masuk kolam mengendap yang dihubungkan dengan pH controller yang dapat diset pada angka pH tertentu. Yang ketiga, netralisasi dan penghilangan zat besi atau mangan dengan injeksi kapur menggunakan baffle aerator. Untuk proses mixing, umumnya memerlukan waktu tinggal sekitar 2-5 menit. Sedangkan untuk proses oksidasi besi dan mangan memerlukan waktu reaksi sekitar 15 menit dengan pH optimum di atas 7 untuk oksidasi besi, sedangkan untuk oksidasi mangan pH optimumnya sekitar di atas 8,5. 7. Solusi. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh penambang batu bara dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan teknologi dengan orientasi teknologi preventif, yaitu pengembangan sarana jalan atau jalur khusus untuk pengangkutan batu bara sehingga akan mengurangi keruwetan masalah transportasi.
pejalan kaki akan terhindar dari ruang udara yang kotor dengan menggunakan masker debu agar meminimalkan risiko terpaparnya oleh debu batubara. Kedua, pendekatan lingkungan yang ditujukan bagi penataan lingkungan sehingga akan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Upaya reklamasi dan penghijauan kembali bekas penambangan batubara dapat mencegah perkembangbiakan nyamuk malaria. Dikhawatirkan bekas lubang batubara dapat menjadi tempat perindukan nyamuk. Ketiga, pendekatan administratif yang mengikat semua pihak dalam kegiatan pengusahaan penambangan batubara tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang terakhir, pendekatan edukatif kepada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan atau penerangan terus-menerus, memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, itulah hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, kami di sini membuka satu termin untuk 3 penanya. Untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan.